Eh, jadi saya akan coba bagi beberapa hal. Yang pertama adalah referensi buat belajar AI itu sendiri. Nah, referensi yang paling gampang kira-kira masuk sini deh. Bentar saya masukin ke chat ya. Bentar, chatnya saya ambil dulu. Bentar, mana dia nih chat? Biar URL-URL-nya bisa dicatat lah. Tapi luar kepala juga bisa sih kalau udah sering. Oke, yang pertama bisa dilihat di s.id/free OWP ebooks. Ini banyak materi AI, terutama yang ini yang buat pemula yang di sini ya. Buku AI buat SD, SMP, SMA, SMK sama guru. Nah, ini ada 22 buku dalamnya. Saya klik aja ya. Ini bukunya bisa diambil semuanya. Oke. Ih, lemot geningan Nah, ini dia. Ya, silakan diambil dibaca. Ini bukan cara pakai AI. Ini cara bikin AI. Tapi kalau kita bisa bikin, makanya jadi gampang ceritanya. Ini pertama. Oke, saya tulis di sini ya. s.id/free OWP ebooks. Nih, itu yang pertama. Nah, cuman kalau yang ini kan buku AI SD, SMP, SMA, SMK, guru itu lebih ke arah sekolahan ya. Nah, di bawahnya ini banyak AI juga sebetulnya, tapi ini yang lebih apa? Lebih buat yang di luar sekolah. Oke. Saya saraninnya buku AI buat saking banyaknya kadang-kadang saya lupa bukunya yang mana. Harus nyari filenya teh. Bentar. Roadmap, pengabdian masyarakat. Ini ada teknik cepat menulis buku, jurnal dibantu AI, buku ini ada buku pegangan AI untuk guru SD, SMP, SMA. Ini ada buku yang AI buat ini sih sebetulnya. Ini ada belajar Islam dibantu AI juga ada kalau mau. Nah ini dia. Buku pegangan implementasi AI machine learning dan big data. Ini saya gedein ya. Biar lebih lemot sih. Nih. Nah ini nggak bisa dibaca online, ini harus di download ini teh bukunya gede. Oh bisa kedengar. Ini ya buku pegangan implementasi AI untuk machine learning dan big data. Ini buku pegangan kuliah sih sebetulnya. Sama kalau saya ngasih workshop. Bentar, saya akan share. Saya bagikan ininya juga. Salin link. Saya taruh di sini. Ini buku ini biasanya saya pakai buat ngajarin apa level-levelnya direktur, dirjen di BPK, BPKP, kementerian, lembaga segala macam. Ini bukunya buat level-level yang seperti itu. Bukunya nggak susah-susah banget karena saya nggak bisa ngajarin terlalu susah buat level yang itu. Oke, nah itu buku. Nah, kalau mau baca juga ada di Intech Press, ITTS ACID. Alah, kunaon dia teh? Ya, error database connection. Tapi ntar adalah kalau nyambung ya. Harus bilang ke Pak Yusuf ini. Database-nya nggak nyambung. Intech Press ITTS ACID, tapi nanti bisa juga dibaca dari sini sih. Di sini. Kalau kita mau spesifik, ini kan best path network banyaknya orang jaringan ya. Yang lagi laku keras, yang banyak dicari orang adalah AI digabungkan dengan jaringan. Seperti cyber security, pelindungan data pribadi. Di sini ada cyber security sama cyber war. Terus ada pelindungan data pribadi. Nah, di sini ini lebih horor kalau ini buat perang segala macam. Di sini ada AI dalam cyber security nih. AI mana teh tadi? Nah, ini AI dalam cyber security. Oke. Ini saya akan ngasih workshopnya nanti siang, nanti jam 11. Nggak workshop sih, saya cuma diminta kasih bukan ya semacam sambutan sejaman lah tentang AI dalam cyber security. Oke, cuman besok
Jam 11 juga saya ini yang ngadain BSSN ya, Badan Siber Sandi Negara. Jadi ini saya akan sampaikan di situ. Terus di sini ada perlindungan data pribadi. Ada nah ini nih. Nah, ini adalah keamanan informasi dan AI. Ini targetnya lebih ke arah perlindungan data pribadi sih sebetulnya. Tapi bagaimana tekniknya dipakai AI juga. Jadi ini udah ilmu-ilmu yang lebih berat lagi daripada yang tadi ya buat SD, SMP, SMA. Oke. Nah, terus kalau mau belajar khusus buat perlindungan data pribadi, saya siapin satu folder sendiri. Di sini yang AI, ini AI semua banyaknya ya. Tapi ini lebih fokus ke arah bagaimana kita menjamin bahwa sistemnya melindungi data pribadi. Karena ini urusannya berabe hari ini. Cuman orang nggak nyadar. Jadi kalau sampai kita gagal melindungi data pribadi, menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, urusannya sekitar 50 miliar dendanya dan atau penjaranya 5 tahunan lah, kira-kira kayak gitu. Cuman ya namanya yang bocor kan kebanyakan plat merah ya. Cuman kalau mereka kan susah didenda sama di penjara. Ya susah ya. Ini ada undang-undangnya tapi mau dipraktekinnya susah. Tapi ya paling nggak ini nanti kalau kita kerja di swasta, ini jadi penting banget. Di sini ada panduan praktis bagaimana kita patuh atau comply terhadap undang-undang PDP. Terus ini ada audit data privacy untuk undang-undang supaya kita comply ke undang-undang PDP. Ada banyak sih, jadi bisa dilihat. Oke. Cuman jangan khawatir, ini saya bikin daftar kebocoran data pribadi di US itu soalnya lagi sebel aja kemarin deh. Soalnya Amerika minta data-data kita ditaruhnya di Amerika supaya nanti apa sih transaksi dagang Amerika sama Indonesia pajaknya diturunin. Tapi dengan syarat data pribadi Indonesia ditaruh di Amerika. Emang Amerika paling aman di dunia ya kagak lah. Terus udah gitu saya bikin data kebocoran data pribadi di US banyak. Gitu ya. Jadi kita banyak ditipu juga sih. Nah, ini udah beres ya. Nah, ini dari sisi buku. Nah, di sini ada satu folder namanya Orange. Nah, yang Orange ini adalah kalau kita kalau kita mainan AI, kita butuh data-data segala macam ya buat analisa apa segala macam. Di sini banyak data buat analisanya. Oke, ini bisa dimainin nih data-data buat analisanya. Beres ya. Oke, sekarang softwarenya. Jangan software dulu. Saya akan masuk buat belajarnya. Yang tadi lebih ke arah buku, referensi segala macam. Sarannya belajarnya bisa di open course ITTS ACD. Saya kopas dulu. Copy paste open course ITTS ACD. Oke, terus ini lagi dikopiin juga ke Tangsel Belajar. Tangsel Belajar Tangerang Selatan Kota.go.id. Ini di copy. Terus satu lagi, ini mesin baru dibikin, LMS Ono Center ORID/Moodle. Sebetulnya mesinnya aslinya udah hampir 10 tahun yang lalu. Cuman udah gitu nggak bisa di-upgrade lagi karena udah PHP-nya PHP 5. Sementara sekarang udah PHP 8. Jadi ini nggak bisa yang aslinya udah nggak bisa di-upgrade. Saya format tuh. Mesinnya diformat habis. Pakai Ubuntu yang baru. Ini mesin masih baru. Oke, jadi ini mesin paling kencang dari semuanya. Dari 3 mesin, Open Course ITTS ACD, Tangsel Belajar, sama Ono Center, yang ini paling kencang. Nah, sekarang ada makhluk apa di mesin-mesin ini? Saya masuk ke Ono Center aja ya. Ini rada susah melihatnya kalau dari sebelah sini. Paling gampang masuknya dari sebelah sini. Saya akan masuk kursus apa aja yang ada di sini. Kelola kursus kategori. Ini saya doang yang bisa ngelihat kayak gini caranya ya. Kalau orang biasa nggak bisa ngelihat kayak gini. Ngelihatnya yang jelek. Tapi di sini saya udah bikin course ya kelas SD, SMA, SD, SMP, SMA, SMK. Ada yang ITTS, itu yang kuliah yang free-nya, ada yang level universitas, banyak yang kosongnya sih kalau ini. Nah, di sini ada try out buat semua mata pelajaran dari SD sampai
SMK nggak lengkap ya, kalau SMK cuma AI-nya doang, tapi SD, SMP, SMA, semua mata pelajaran ada. Dan ini ada AI-nya. Oh ya, tadi kan ada buku AI buat SD, SMP, SMA, SMK ya. Nah, ini ada AI kelas 6 semester 1, kelas 6 semester 2. Ini tryout ya, latihan ujian. Ini ada kelas 6 bahasa Indonesia, IPA, IPS, segala macam ada semua. Jadi kasih tahu aja ke adik-adiknya kalau mau latihan soal segala macam ada di sini. Cuman kalau pengen apa? Pengen sekolahnya mau pengen punya server sendiri, silahkan koordinasi ke saya pakai email. Nanti saya bisa kopiin ini internet offline. Isinya sama, sama yang tadi Ono Center. Internet offline. Ini ada harddisk siap pakai buat sekolah. Ini kalau jadi bentuknya harddisk, dalamnya sudah ada tryout, sudah ada AI-nya, udah ada kayak chat GPT lokalnya juga ada di situ. Jadi diklik aja nanti cara ngirim harddisknya kemana dikasih tahu nih alamatnya buat ngirim harddisk gitu ya. Terus ada passwordnya apa segala macam dikasih tahu. Passwordnya semua 123456 kecuali yang Moodle apalagi chat GP N8 nggak diinstal di sini. Oke, nih. Ya ini free. Ya harddisknya beli sendiri ya, kirim ke saya nanti saya kopiin. Ini udah banyak sekolah yang ngopi, ada ratusan sekolah sekarang yang udah ngopin ini. Ini semua nggak ada anggaran dari pemerintah ya, jadi ini mah iseng aja lah. Oke, jadi bisa dipakein, ini bentuknya kayak gini nanti. Ada tryoutnya, terus nanti nah di sini, ini jadi AI-nya bisa belajar di sini. Kalau mau iseng bisa diklik lah. Ini kita isengin aja ya, saya klik di sini. Nah ini ada tryout, kita bisa klik tryoutnya, kita cek gitu. Waktu pengerjaan kuis Anda 30 menit 10 soal doang, 30 menit 10 soal, mulai kerjakan. Nah, ini bentuk soalnya gini. Ajakan singkat dan visual secara melalui apa? Gitu. Tabel, poster, paragraf, catatan, gitu ya. Ya, kita klik sembarangan aja sih. Jika kamu menyusun aturan, jika hari gelap maka lampu nyala. Sistem tersebut menggunakan abstraksi kode AI saja, coding saja. Ini kira-kira soal ini kelas 6 SD ya, ingat ini buat kelas 6 SD, bukan buat SMP, SMA, SMK bukan. Oke. Yang SMK itu bahasa Python. Kalau SMK-nya Python banget. Yang SMK ini abis ini saya harus kasih tahu nih makhluknya apa aja dalamnya ya. Oke. Ini udahlah kebayang ya bentuk-bentuknya kayak gini, Anda bisa belajar. Nah, terus ini saya back lagi. Reset. Nah, di sini ada course-course yang ada di ITTS yang open juga saya taruh di sini juga ya, ada di LMS Ono Center, ada yang di Tangsel Belajar. Di sini ada big data sama data analisis, ini lebih ke arah AI, ada ethical hacking, forensik, keamanan jaring informasi. Ini bukan keamanan cyber security, beda. Jadi ini buat keamanan informasi, ini yang buat tadi perlindungan data pribadi, ada microprocessor, komputer arsitektur. Nah ini sama dengan yang ada di ITTS sih sebenarnya. Ini dikopiin. Ya nggak segampang itu ngopinya sih. Lumayan. Satu kuliah ini ngopinya 1 jam. Soalnya harus diedit lagi course materi ujian segala macam. Misal saya masuk ke sini ya. Nah, ini ada fondasi keamanan informasi, kita klik di sini kelihatan ini apa aja, bisa diklik apa ada ujiannya. Ujiannya 24 jam sih kuis-kuisnya. Ini gaya kayak gitu semua. Terus manajemen risiko, threat modelingnya seperti apa, di sini ada, bisa dibaca juga. Oke. Jadi itu ada kriptografi. Nah, bawah sini mulai AI yang masuk nih. Oke. Ada keamanan AI. Ini karena AI jadi target serangan, gimana cara ngamanin AI-nya juga. Nah ini orang banyak yang nggak sadar nih, termasuk BSSN. Kemarin saya agak berantem dikit sama BSSN. Mereka mikirnya cyber security, ya udah cyber security aja. AI nggak perlu diamanin. Saya bilang, Pak, ini materi nggak mungkin kita cuma cyber security. Kita harus juga belajar ngamanin AI juga. Soalnya AI itu harus diamanin juga. Gitu. Jadi kalau boleh jujur, masih banyak yang nggak tahu bahwa AI perlu keamanan juga sih. Nih, terus ada audit data privacy segala macam dan sebagainya. Gitu ya.
Silahkan dibaca-baca aja nih. Kalau mau enak baca sambil ngerjain soal sih. Deh, ini ini semua bisa dikerjakan. Kalau yang di rencananya mau saya kasih, kalau nilainya bagus dikasih sertifikat juga sih. Kalau yang di ITTS ada sertifikatnya. Kalau ada yang belum ada sertifikatnya, tolong kasih tahu saya, ntar kita bikinin. Maklum. Ini yang kerja ono sendiri ya, jangan khawatir. Dosennya nggak pada sanggup ngerjain kayak gini, padahal gampang sih ngerjainnya. Tapi pada nganggep remeh aja sih. Ya udah. Terus ini udah mulai beres. Nah, sekarang saya kasih lihat ya waktu SD, materi secara umum ya. SD sebetulnya materinya adalah ini nih, computational thinking. Silahkan dibaca ntar di buku-bukunya. Nah, ini materi yang SD seperti ini ya, computational thinking SD. Saya paste lah di ini karena AI banyak, karena ini arah bukunya lebih membuat AI, jadi saya harus ngasih bagaimana cara berpikir programmer itu seperti apa, bagaimana melakukan klasifikasi, bagaimana kayak gitu-gitulah. Nah, yang SMP kita akan banyak make ini Google Teachable Machine. Nih, saya ambil, saya paste di sini. Itu SMP. Mana dia? Ini dia nih. Teachable Machine with Google. Ini buat anak SMP-nya. Nah ini kelihatan tekniknya pakai gambar. Ini SMP ya, jadi ini bukan SMA, bukan SMK, bukan. Di atasnya SD dikit. Yang SD tadi banyak juga pakai apa? Udah ntar baca aja lah computational thinking. Nanti codingnya pakai ini sih, pakai pemrogramannya pakai grafik kayak gitu ya, seperti Scratch dan sebagainya. Itu yang SD. Sekarang SMP udah Google Teachable Machine, ini gampang sekali, makainya gampang supaya dapat feeling AI itu gimana cara kerjanya. Kemudian yang SMA pakai Orange. Saya klik di sini. Orange Data Mining. Ini yang buat SMA, makanya Orange bisa di-download ini dia, Orange Data Mining. Silahkan di-download dari situ. Ini materinya yang SMA. Oh ya, ini jadi ceritanya gini sih. Ini antara resmi-resmi nggak resmi ya. Jadi ini sebetulnya pemerintahnya dikasih perintah sama wakil presiden supaya AI sama coding masuk ke kurikulum. Cuman Diknasnya nggak sanggup sampai level bikin seperti ini. Jadi kurikulum yang ada di Diknas nggak sampai sini. Dan bukunya juga Diknasnya belum berhasil 100% bikin bukunya. Jadi bukunya belum ada yang bagus yang dari Diknas. Minta maaf ya. Jadi buku yang dibikin ITTS yang lebih bagus sih daripada yang dibikin mereka. Jadi silahkan di-download, dikasih ke adik-adiknya, ke saudara-saudaranya, ke sekolah-sekolah di tempat Anda pernah belajar dulu, supaya sekolah-sekolahnya pada bisa ngerti AI semua. Oke, ini level SMA. Programmingnya gampang sih sebetulnya, cuman ya harus ada yang ngajarin sih. Oke. Terus yang level SMK, nah ini yang paling berat SMK, pakai Python. Pakai Google Colab. Nah, ini yang SMK makanya Python pakai Google Colab. Oke. Silakan dilihat. Tapi kalau mau belajar cepat, saran saya sih pakai ini ya. Pakai apa sih namanya? Pakai ChatGPT atau apa buat bikin source code-nya. Kalau mau cepat ya. Soalnya saya tidak berharap kita ngapal atau kita kreatif bikin perintah-perintahnya, puyeng kepala kayak gitu lah. Yang penting kita ngerti filosofinya, konsepnya, udah gitu codingnya dibantu AI aja bikinnya. Kalau saya lebih ke arah itu. Saya aliran yang mengizinkan orang pakai AI buat bikin AI atau mainan AI, pakai AI aja dah. Kalau enggak susah. Jadi pelan banget semuanya prosesnya. Oke. Jadi ini yang SMK dan ini yang akan duitnya akan kenceng. Ini sekedar ngasih gambaran aja ya. Contohnya
terutama kalau kita mulai kerja di internasional sih ya. Gajinya tuh range-nya antara hampir 3 digit sih sebulan kalau internasional. Jadi kerjanya nanti di internasional. Kalau di Indonesia ordernya antara 20 sampai 50-an juta per bulan. Kalau internasional bisa di atas itu, bisa sampai 3 digit per bulan. Tapi harus bisa sampai level ngoding yang tadi, yang SMK tadi. Jadi ngodingnya level itu. Cuman nanti ilmunya harus belajar dari yang folder yang saya kasih yang tadi yang s.id itu yang banyak AI-nya ya. Oke. Itu udah kebayang. Nah, sekarang kalau mau lihat benernya, ini saya di sebelah saya udah ada 2 mesin AI karena saya siapin buat nanti siang jam 11. Nanti siang itu AI untuk cyber security ya. Jadi ini. Nah, di sini ada kalau ChatGPT semua tahu lah. ChatGPT semua tahu, udah pernah pakai. Nah, ini di sebelah saya akan coba akses 112.3000. Mirip sama ChatGPT kan. Tapi alamatnya 192.168.0112 gitu. Tapi bentuknya sih mirip sama ChatGPT. Nggak beda jauh. Oke, ini nggak beda jauh. Saya akan masuk lagi 192.168.190. Sama miripnya, mirip juga. Ada bedanya antara yang 112.190, yang 112 itu pakai GPU, yang 190 ini tanpa GPU. Jadi lebih pelan. Oke, ini lebih pelan dia. Nah, kalau mau bikin bisa dibaca di sini. Center RID wiki. Terus kata kuncinya LLM. Kalau bikin ya, silakan baca di sini. Nah di sini yang tulisan recommended. Ini silakan diambil. Di yang tadi, yang di sini, yang 112 ini kurang lebihnya yang ini, yang open, yang Olama dengan N8N full Docker. Nah ini cara bikinnya. Nah kalau udah kayak gini kelihatan kita harus ngerti Linux ya. Jadi kalau udah sampai level-level ini makanya Linux, Windows dibuang jauh-jauh karena Windows reset. Jadi nggak bisa dipakai. Windows mending dibuang aja deh. Cuma dipakai buat browser doang sih oke lah. Selebihnya sih nggak percuma. Oke, jadi pakainya ini silahkan diambil. Saya kasih tahu cara bikinnya. Nanti kita bisa keluarin seperti ini. Pada tingkat yang lebih tinggi lagi dari sini, oke, ini kasih bayangan ilmunya seperti apa. Kalau ada pertanyaan silahkan di chat ya. Ini karena hari kerja mungkin saya cuma sampai jam 6.45 maksimum ya. Nanti pada telat pada kerja. Oke, ini pada tingkat yang lebih tinggi lagi, saya akan pakai ini sih sebenarnya. Nah ini yang lagi seru nih. Ada beberapa aliran di sini ya. Ada agentic AI, ada AI agent. Kalau yang ini namanya generative AI. Kalau yang ini ya, ini AI yang bisa mikir kira-kira kayak gitu ya. Bisa membuat sesuatu yang baru. Kalau AI yang sebelumnya rata-rata buat nganalisa data aja. Analisa sama melakukan prediksi ke depan. Tapi dia tidak bikin informasi atau pengetahuan baru. Oke, dia cuma klasifikasi, mengelompokkan, udah gitu dia bisa ngeliat ke depan. Contoh, ini saya kasih contoh-contoh dulu dikit ya, beda-beda AI. Ada banyak AI soalnya. Oke, untuk klasifikasi, di spill Pak yang dibutuhkan ya security apa aja. Sederhananya bisa dibaca di buku AI untuk cyber security ya, sama apa? Ini kalau mau baca caranya gini deh, kalau pengen tahu. Saya mana tadi? Ini, sorry, ini, salah. Mana sih? Ini. Oh salah. Ya udah saya masuk lagi lah. s.id. Tapi kalau mau ngerti bener, nggak gitu caranya sih. Kalau ngerti bener harus ngerti AI itu kemampuannya seperti apa baru bisa masuk ke dunia itu. Mana tadi? Oh, cyber security ya. AI cyber security.
AI dalam cybersecurity ini. Caranya pengen tahu untuk cybersecurity apa aja, baca daftar isi dulu. Nggak usah baca isinya lah. Jadi ini daftar isinya bisa dibaca, dasar konsep keamanan, ini ada tool-tool apa aja yang dipakai, terus di sini mulai, nah di sini nih. Pertama ngumpulin data dulu, processing data, visualisasi, ini AI banget. Nah, sekarang deteksi ancaman anomali berdasarkan AI. Oke. Kenapa ini dibutuhkan? Karena traffic semua HTTPS. Jadi nggak bisa dideteksi pakai tabel. Kalau traffic kayak gini, serangan apa? Jadi kayak virus lah. Antivirus selama ini pakai tabel. Kalau bentuk binary-nya seperti ini, virus apa? Binary seperti virus apa? Sekarang virusnya dienkripsi, nggak bisa pakai tabel, itu harus pakai AI. Ini terjadi pada ransomware. Jadi ini deteksi keamanan, contoh. Contoh lagi, analisa malware, pencegahan serangan, otomatisasi untuk insiden respon perburuan ancaman. Ini threat hunting ya. Terus keamanan aplikasi, kerentanan integrasi infrastruktur, ini masih banyak dah. Bisa dilihat di sini dah. Ini belum saya bikin nih berarti. Bab 7 bab 8 masih kosong nih. Belum ketulis ini. Bab 9 tantangannya. Wah ini. Oh bener ya. Ini belum saya tulis ini berarti. Atau ini belum saya ini ya. Tar, ini harus dicek nih. Ini ada yang belum belum tulisannya masih belum nih. Kelihatan sih. Ini ada etika prawi ini udah nggak penting lah. Tapi kira-kira kayak gini ya. Oke, beres ya. Keamanan informasi beda banget. Bisa dilihat lagi di mana tadi? Ini keamanan informasi. Nih, fondasi keamanan informasi. Nah, identifikasi aset, ancamannya apa aja. Itu masih konvensional ya. Risk assessment, threat modeling masih konvensional. Ini kriptografi udah mulai rada susah. Kriptografi praktis pakai GNU PG. Terus nih analisa traffic jaringan, oke. Terus deteksi serangan. Ini membedakan antara rule based sama AI based, intrusion detection system. Kemudian perlindungan data pribadi, identifikasi, klasifikasi data pribadi dan sebagainya. Ini ada teknik-tekniknya diajarin di sini. Gitu ya. Jadi sarannya sih lihat daftar isi udah kelihatan sih sebetulnya, nggak usah baca dalamnya dulu. Kalau baca dalamnya puyeng kepala ntar. Oke, tadi saya pengen nerangin beberapa jenis AI. Tadi yang dipakai di cybersecurity namanya klasifikasi. AI yang ada jadi sebagian SIM, SOR segala macam itu sebagian sudah mulai pakai AI itu sebetulnya kalau ngerti statistik sih itu masalah klasifikasi aja sih sebetulnya. Oke, nih kalau mau ngeliat paling gampang Google Maps. Google Maps ya. Nih, ntar saya akan masuk. Waduh, ntar. Ush. Nih, jangan petanya jangan dikeluarin. Nih, paling enak yang ini aja deh. Ini klasifikasinya paling gampang gini deh. Nih, lalu lintas. Nah, ini kan ada warnanya hijau, warnanya merah, warnanya orange. Itu adalah klasifikasi. AI juga sama. Dia ngelihat data, udah gitu dia klasifikasi. Ini serangan, ini bukan serangan. Sama aja. Cuman kalau ini lalu lintas. Jadi kira-kira kayak gitu. Itu mau dipakai di SIM kayak, mau dipakai apa, sama aja sih. Kita ngelihat data terus kita kasih label dulu. Nah, itu yang penting nih, ngelabelin. AI itu bodoh. Jangan dipikir dia pinter. Enggak, manusia lebih pinter. Jadi dia tuh bodoh, dia harus kasih tahu, oh ini serangan, ini bukan serangan. Atau ini tidak nggak bisa diklasifikasi. Ini ada yang di luar yang normal, gitu, paling kayak gitu. Deh. Dari situ kita bisa melakukan, kalau ada data lagi yang masuk, kita bisa klasifikasi. Nah, ini juga kayak gitu. Selain itu, dia bisa melakukan prediksi. Misal, Tangerang. Oke, kita mau prediksi nih. Mau prediksi jalur. Paling gampang Google Maps soalnya kelihatan. Kita bikin rute dari Tangerang mau masuk ke Jakarta. Tangerang ke Jakarta.
langsung dia saranin, oke, saya pakai kereta ya, pakai mobil dah, ke jalan tol. Nah, ini jalannya, sarannya ke sini. Kenapa dia sampai jalan kayak gini? Soalnya dia tahu kalau lewat sini macetnya edan. Jadi dia lewat airport aja ke Jakarta. Tapi ini kan berangkat sekarang. Ini bukan prediksi. Ini mah ngelihat kondisi yang sekarang aja. Nah, kalau mau prediksi, kita rubah berangkat pada, misalnya saya rubah jadi besok, Rabu, berubah dia jalurnya. Kamis, masih lewat sana sekarang. Jadi itu, ini sudah di luar prediksi. Oke, ini kemampuan AI satu. Nah, terus dari situ eh, kita mulai masuk yang namanya, misalnya ini AI yang lain lagi ya, data mining. Mining. Jadi gini, paling gampang pakai gambar sih. Nggak usah, ya udah cerita aja dah. Bisa aja pakai gambar sih sebenarnya. Saya coba cari Miro, ada nggak Miro? Miro. Oke, jadi misalnya gini, kita punya data, terus kita pengen klasifikasi, kita pengen mining dari data. Itu data mining tuh, ada data terus kita ekstrak kesimpulan dari data itu ya. Oh, ini udah ada AI-nya nih. Dulunya nggak ada. Misalnya kita punya data, eh, ini ada data banyak. Ini datanya gambar aja biar gampang bayanginnya ya. Kita punya data, ini ada yang datanya kayak gini, terus ada yang datanya kayak gini. Oke. Nah, terus kita perlu melakukan klasifikasi. Ini dari dari 5 data ini ya, kita klasifikasi. Ini pakai matanya udah kelihatan bahwa sebetulnya kelompoknya kayak gini nih kelompoknya. Bentar, pakai mana ya? Oke, ini aja lah. Oke, ini ada satu kelompok, ini ada kelompok kedua, kelihatan. Nah, ini fungsinya AI. Ini mah gampang pakai mata ya. Kalau yang benernya nanti datanya banyak banget. Data banyak banget nggak bisa kita pakai mata. Nah, itu fungsinya AI. Sebenarnya logika berpikirnya kira-kira kayak gini. Oke. Nah, oke, sekarang saya akan coba ngasih lihat kemampuan prediksinya dia. Prediksinya dia kira-kira kayak gini. Misalnya kita punya data. Ini punya data ya. Ini punya data kayak gini. Saya pengen tahu sih ini misalnya sumbu X-nya adalah waktu. Saya pengen tahu kira-kira kalau di titik ini, saya kasih garis aja ya. Di titik ini, di waktu ini, kira-kira nilai lingkarannya ada di sebelah mana? Gitu. Udah, kita pakai sebenarnya statistik sih bukan AI. Tapi ya udah sekarang udah jadi bagian dari AI. Ya udah kita tarik garis aja di rata-rata semua, ditarik garis kayak gini, nanti ketahuan. Oh, kira-kira di waktu ini di sini. Nah, itu kemampuan prediksi itu seperti ini. Prediksi itu seperti itu ya. Kita punya tadi yang tadi klasifikasi. Yang klasifikasi ini jalan lancar macet segala macam, kalau ini yang prediksi kira-kira kayak gini. Nah, itu klasifikasi prediksi. Jadi kita harus ngerti AI kemampuannya itu. Nah, kemudian orang ngembangin lagi sama yang namanya proses mining. Jangan jangan proses mining dulu, bisnis proses. Bisnis proses. Oke, bisnis proses kita lihat gambarnya lah. Misal bisnis proses itu kayak ini, gambar ini aja yang lebih gampang ya. Ini kayaknya gambar orang mau beli buku lah. Ada book order, si customer mau beli buku, terus si penjual cek bukunya masih ada nggak? Kalau ada, eh kalau tidak ada, dia kasih tahu buku kagak ada, terus kasih tahu ke si ini, si pembeli bahwa buku kagak ada. Kalau ada langsung kayak gini. Nah, ini adalah bisnis proses. Nah, sekarang ini juga terjadi di kementerian, lembaga, di airport, di
di SIEM segala macam, di cyber security juga ada ini bisnis proses. Jadi misalnya kalau di jaringan ya, kalau mau nyambung harus kirim sync. Di sebelah sana kasih sync acknowledge. Udah gitu kita mulai interaksi sama websitenya. Ada sync acknowledge, ada acknowledge, ada reset segala macam. Pertanyaannya, ada yang nge-bypass sistem nggak? Bisa nggak dari sini langsung ke book delivery? Ini ada yang kayak gini nggak? Kalau di pemerintahan banyak yang kayak gitu ya. Maklum, banyak jalan belakang kalau di pemerintah itu. Itu harus bisa kedeteksi. Nah, kalau transaksinya banyak, kita deteksi pakai mata, nggak bisa. Jadi pakai AI. Jadi fungsinya kayak gitu. Dan ini ada yang namanya proses mining. Itu dari data langsung keluar bisnis prosesnya kelihatan. Ini yang di bypass yang mana aja. Nanti kelihatan yang brengsek tuh siapa sih sebetulnya. Gitu. Ya, ini proses ini kelihatan. Nah, ini bisa kita pakai buat cyber security lah, buat deteksi proses birokrasi yang ada di pemerintah lah, apalah, ini banyak banget. Itu proses mining. Kemudian kita kenal lagi ChatGPT. ChatGPT itu dia bisa dari kata-kata, dia bisa generate kata-kata baru ya. Nah, ini saya akan kasih lihat yang inilah. Oke. Ini di mesin yang ada GPU-nya. Saya masuk ke working space saya, ruang kerjanya. Saya udah ngupload bikin pengetahuan, isinya mikrotik. Ini bisa dilihat di oh, saya klik dulu ya mikrotik yang diklik. Nah, ini ada buku-buku mikrotik udah dimasukin semua. Jadi AI yang normal sih bodoh, dia harus kita kasih ilmu dulu, kalau nggak dia bodoh. Ini namanya RAG, Retrieval Augmented Generation. Jadi saya tambahin. Nah, sekarang kalau kita pengen tanya, caranya gini, kasih pagar. Kalau ini pakai pagar ya, karena udah dikasih di program. Kasih pagar, kita bisa nanya pengetahuan yang ada lokal. Saya tanya mikrotik. Jadi misalnya, saya akan nanya, perintah CLI untuk setting IP fisik address di mikrotik apa. Udah, langsung keluar sama dia. Ini lokal ya, ini nggak pakai internet nih, komputernya dari sebelah sih. Nah, ini dia punya kemampuan seperti itu ya, kita bisa bikin. Nah, ini udah mulai jawab deh. Dapat dari 2 buku, terus dia bikin kata-katanya nih. Untuk mengatur /IP versi 6 address, nih cara perintahnya keluar. Jadi buat belajar sih lokal-lokal aja ya. Silahkan cek. Oh, ini saya pakai DeepSeek pantesan. Kenapa keluar bahasa Cina? Oh iya, pakai DeepSeek. Ini modelnya bisa ganti-ganti ya, bisa DeepSeek, bisa lama, bisa Gemma dan sebagainya. Oke. Jadi bisa cara belajar jadi kayak gini, bukunya diupload, kita nanya. Nggak usah, ya kalau enak sih kita baca bukunya sih. Nah udah, ini beres ya. Yang lebih keren lagi dari itu, ini masih generatif AI. Terus si generatif AI bisa kita sambungin ke sumber informasi yang lain. Kalau ini tadi sumber informasinya kita upload bentuk buku ya. Kalau di ChatGPT juga sama. Di sini ada plus, kita bisa upload di sini. Tambahin foto apa, ini buat sumber informasi tambahan sih. Kita bisa upload. Nah, bisa nggak makhluk ini kita sambungin ke yang lain? Misal kita sambungin ke database lah, misal kita sambungin ke sensor lah, bisa banget. Jadi gampang nyambunginnya, kita bisa nyambungin pakai makhluk yang namanya N8N biasanya. Itu free ya. Kalau yang bayarnya namanya, ada banyak yang bayar, salah satunya Open Cloud. Oke, yang ini free. Masukin 5678. Sorry, salah. Ini dia. Oke. Kalau yang di sini baru bisa nih. 5678. Oke. Oh, workflow-nya belum saya masukin apa-apa ya. Create workflow. Oke, saya belum masukin workflow apa-apa. Masih kosongan. Nah, di sini sudah ada workflow-nya.
Nih, oke. Kalau nggak saya kasih workflow tuh kayak program nih saya kasih. Ini WhatsApp ya. Jadi kita bisa ngomong. Nah ini contoh dia ngomong sama WhatsApp sih. Oke. Ini contoh. Ini AI-nya pakai Olama. Ini webhooknya ngomong ke WhatsApp. Terus lewat AI agent nanti keluar lagi ke WhatsApp. Jadi ada WhatsApp masuk ke AI, terus dikeluarin lagi ke sana. Nah, ini bisa dipakai, terserah nih WhatsApp-nya mau apa aja. Kalau ini contohnya adalah help desk. Misal, kita akan bantu usaha kecil menengah untuk jawab pertanyaan dan sebagainya. Ini kalau yang jawab pertanyaan manusia kan capek, orangnya suruh ngetik, apa segala macam capek. Udah aja orang nanya, masukin ke AI, si AI suruh jawab. Nah, jadi caranya WhatsApp masuk lewat webhook, masuk ke AI agent. Nah, ini namanya agentic AI, makanya pakai AI agent karena dia agentic AI, kemudian dia keluarin, kirim lagi ke WhatsApp buat jawabannya. Prosesnya gimana? Waktu nanya, dia masuk ke Olama. Nah, Olama akan nanya lagi ke sumber referensi. Tadi saya kasih lihat sumber referensi saya upload. Nah, ini saya harus ngupload dulu file-file referensinya ke sini, terus di store di sini, disimpan di sini, di load di sini, nanti di embed ke dalam Olama supaya bisa di query, nanti jadiin satu, udah jawab di sini. Oke. Nah, ini bisa macam-macam sih. Kalau mau gelo kita bisa, kalau ini kebetulan WhatsApp ya. Bisa aja kita bikin supaya dia jawab. Misalnya ada serangan, terus saya harus ngeset secara otomatis si routernya supaya ngeblokir traffic serangan. Bisa pakai ini juga. Jadi di sini masukin sensor-sensor, pakai kalau mikrotik pakai torch misalnya. Routernya kita torch, kemudian data torchnya masukin ke AI, terus AI suruh analisa. Ini serangan bukan sih? Kalau dia serangan, dia juga bisa bereaksi. Oke, tindakan apa yang harus kerjain ke si mikrotiknya, bentuknya command line dikirim lewat sini ke mikrotik. Makanya nanti ini bukan HTTP request ya, kita pakai SSH aja dikirim perintahnya ke mikrotiknya. Jadi logika berpikirnya kira-kira kayak gitu. Nah, di sini saya akan kasih lihat sedikit aja lagi. Ini masih kosong kebetulan. Saya akan kasih lihat gimana cara nguploadnya. Nah, programnya ini kumpulan. Jadi semua perintahnya pakai JSON semua. Clear dulu. Saya lupa sobat yang mana. Chat from AI, nah ini dia N8N chat from AI agent Olama JSON. Kita lihat isinya ya. Chat from nih. Isinya kayak gini sih, JSON doang. Supaya jadi kita bisa bikin, kita save bisa. Kalau minta si ChatGPT bikinin JSON-nya juga bisa. Oke. Nah, ini sekarang kita akan sorry, salah. Kok kayak gini? Loh. Berarti saya matiin tadi. Oh, ini dia. Oh, ini dia. Oke. Sekarang saya gedein, bisa nggak? Oke. Saya klik di sini. Oops. Import from file. N8N mana N8? Ini dia N8N. N8N ini dia chat from AI agent Olama. Ini langsung masuk dia. Jadi cara programming kayak gini sih sebetulnya. Cuman ini Olamanya harus saya set dulu karena dia masih baru. Saya kasih akunnya adalah Olama 1 sampai coba tes retry. Oke. Oh, saya kasih ini aja yang goblok ya. Soalnya ini tidak pakai GPU, jadi saya nggak bisa pakai VRAM yang gede. Yang kecil aja biar kenceng, tapi goblok. Ini blow on kalau 270M ya. Oke, tapi dia udah bisa jawab. Nah, sekarang cara mainnya gimana? Ya udah kita masukin chat di sini. Ini kebetulan modelnya tahunnya udah lama. Misalnya, ini saya naikin ke atas aja biar ada kelihatannya. Jadi ini kita pakai Olama. Tapi ini nanti kalau mau divisualisasi, dibayangkan ini buat ngomong ke mikrotik apa segala macam ya kayak gini teknik nyambungnya.
Ini cuman misalnya siapa presiden Indonesia. Keluarnya Jokowi sih. Karena dia masih goblok di sini. Nah, ini kelihatan dia lagi kerja. Ini udah mulai keluar. Harusnya, nah, eh oh ada tulisan Senat Tusatkan Jokowi. Ini artinya apa nih? Nggak tahu dah. Ya udah. Jadi mulai kelihatan di sini. Bisa kita klik di sini juga sih. Nih, kelihatan. Ini jawabannya kok ada Senat Usatkan. Oh, karena dia pakai model bego, cuma 270 M, ini kata-katanya jadi ngaco kayak gini. Tapi dia dia pikir presidennya Joko Widodo. Dia kagak tahu udah ganti kabinet. Kira-kira gitu ya. Oke. Oke, saya pikir segitu dulu sebelum saya balikin ke moderator. Saya nih, ini kalau ada apa-apa, nih silahkan saya paste di chat. Oke. Ini ada URL-URL-nya, s.id, Open Course, Intech Press, email saya, Twitter saya, terus ada YouTube. Silahkan diobok-obok di situ. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih banyak. Saya kembalikan pada moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya kalau nggak mandi. wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ono Purbo atas Siapa? pemaparan